Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita untuk bisa hadir dan duduk di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat menjadi orang yang membahagiakan Rasulullah karena menghidupkan warisan Rasulullah, sehingga kelak di surga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita sampai pada hikmah yang ke 102. Liyukhaffif alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu wal mubtali lak falladhi wajahatka minhul aqdar walladhi awwadaka husnal ikhtiyar. Liyukhaffif, hendaklah meringankan alamal bala'i, rasa sakit ujian, anka dari kamu, ilmuka itu pengetahuanmu, bi'annahu subhanah, sesungguhnya, dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mubtali laka, dialah yang memberi ujian terhadapmu. Jadi supaya ringan ketika dapat ujian, sadari Allah yang beri ujian. Allah itu Maha Penyayang. Falladhi wajahatka minhul aqdar, maka Tuhan yang takdir-takdir segala yang terjadi itu menghadap atau menimpamu dari Dia. Walladhi awwadaka husnal ikhtiyar, dialah Tuhan yang membiasakan terhadapmu pilihan terbaik. Sadari kalau kena ujian bahwa segala yang ditakdir oleh Allah itu pasti pilihan terbaik. Maka ini akan meringankan saat kita tertimpa ujian. Jadi semua ujian yang terjadi di dalam kehidupan, fahami itu dari Allah, dan itu pasti pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia ilmunya para wali agar menjalani hidup ini ringan dan happy, nggak sumpek, nggak depresi. Orang itu ketika hidup di dunia, ketika mendapatkan ujian terasa berat, bahkan mungkin sampai stres, enter sing bunuh diri. Itu biasanya karena dua hal. Satu, karena dia tidak iman sama Allah, tidak kenal Allah. Iya. Nomor dua, kepercayaan, keyakinan bahwasanya Allah itu maha merahmati hambanya, ini tidak ada pada dirinya, sehingga semua ujian yang dihadapi jadi terasa berat, bahkan bisa depresi sampai bunuh diri. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu di sini beliau menasihatkan kepada kita, namanya hidup di dunia ini ya ada ujian.
Dunia darul bala. Dunia ini memang tempat ujian. Okay. Ujian itu diberikan oleh Allah di dunia ini, baik ujian yang enak seperti dikasih pangkat, dikasih kaya, itu semua juga ujian. Atau ujian yang tidak enak, hidupnya kekurangan, sakit dan seterusnya. Itu semua adalah untuk menaikkan kelas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai disebutkan idan nadkhulil jannah bila amal nakhjal. Kalau manusia ini nanti masuk surga tanpa amal perbuatan alias tanpa diuji oleh Allah, tanpa melalui ujian, itu nanti di akhirat kita akan malu. Masuk surga dengan rasa malu. Kenapa? Lah kalau hidup itu enak atau ndon ujian, ya jangan tunggu manusia yang punya akal. Hewan pun ya iso, nah cuman urip enak, atau hewan yang tidak punya akal pun bisa. Lah kalau masuk surga tanpa melalui ujian, maka nanti di akhirat para makhluk-makhluk yang lain itu akan mempermalukan kita, ngolok-ngolok kita. Katanya manusia paling bagus, paling mulia, masuk surga tanpa ujian. Kami ya bisa. Cara bahasa gampangnya niku iso-iso diguyu pitik. Mlebu surga tanpa lewat ujian dulu di dunia, ya diguyu pitik mungkin. Pitik ya iso mlebu surga tanpa ujian. Kan ngoten. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan ujian kepada hamba-hambanya ketika di dunia. Nah, supaya ujian ini terasa ringan, maka harus satu, menguatkan iman. Imannya dikuatkan dengan ibadah, zikir, ngaji, ngeten iki. Yang kedua, percaya bahwasanya Allah niku LDR terhadap kita. Kertas LDR betul. LDR niku yang dimaksud di sini, yang saya maksud, Allah itu lembut dan rahmat terhadap kita. Kita harus yakin itu. Allah itu maha lembut dan maha rahmat terhadap kita, sayang terhadap kita. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu kasih sayangnya terhadap kita itu luar biasa. Dan ini digambarkan ketika Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, "Wa ma rabbul alamin?" Wahai Musa, siapa itu Tuhan pencipta alam semesta itu yang kamu maksud, siapa? Sifatnya bagaimana? Maka Nabi Musa berkata, qala, dalam ayat itu, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjawab, Tuhanku, Tuhan kami adalah yang memberikan terhadap segala sesuatu penciptaannya, alias menciptakan segala sesuatu, thumma hada, kemudian Allah memberi hidayah, alias melengkapi setelah diciptakan. Lihat bagaimana Allah SWT menciptakan bintang, rembulan, matahari, turun ke bumi, ada hutan, ada lautan, enten tambang, ada energi, semuanya itu untuk siapa? Ya untuk makhluk yang hidup di muka bumi ini. Sapa rupane? Ya menungso iki. Semuanya itu manusia itu. Allah ngatur matahari, Allah ngatur rembulan, Allah ngatur bintang-bintang, Allah ngatur lautan, Allah ngatur hutan-hutan, gunung, tambang, semuanya itu aslinya untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini, keturunan Nabi Adam, yang tak lain adalah kita para manusia.
Sealam raya ini diciptakan untuk kita. Kurang sayangnya apa Gusti Allah? Itu para astronom meneliti, andaikan matahari ini jaraknya tidak ideal alias agak dekat aja dengan bumi, maka bumi ini panas, bisa kebakar, gak kuat urip menungso. Sebaliknya kalau matahari itu dijauhkan sedikit aja dari bumi jaraknya, maka bumi ini kedinginan, menungso ya bisa hidupnya kacau, bahkan mungkin tidak kuat hidup. Subhanallah, jarak matahari bumi ideal, pas, sehingga cahaya yang sampai ke bumi ini anget, boten sampai membakar, adem, boten sampai kedinginan, pas. Belum lagi kasih sayang Allah, kalau mau kita buktikan, coba kita tanya ke dokter-dokter yang spesialis itu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keajaiban di dalam mata kita. Mata kita ini enten retina ini, lensa itu, sehingga bisa melihat. Itu mata kita ini ada kayak kamera-kamera yang bertumpuk-tumpuk, ibarat HP ini. Enggak cuman sekedar satu lensa aja, satu retina aja, tapi ada tumpuk-tumpukan macem-macem onderdil yang ada di mata kita, sehingga mata kita itu bisa kita pakai untuk melihat. Ya segampangnya kayak HP ngoten niku nggih. Enten kamerane, enten HP, enten baterai ini, enten mesinnya, enten ini, enten itu. Mata kita itu juga sama. Tuh sampai namanya aja kita sudah nggak bisa ngafal. Ini lensa ini kornea ini wes. Sampai berapa itu? Ngapalno jenenge tok mboten saged. Itu baru mata. Kurang sayang apa Allah terhadap hamba-hambanya? Sayangnya nemen. Belum lagi coba kalau kita lihat bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pencernaan. Lambung kita ini bisa mencerna makanan, diolah, bukan cuma diselep tok, dihancurkan, dihaluskan tok. Tapi setelah halus makanan ada di lambung kita, maka sari-sarinya itu diambil, disebar ke seluruh tubuh. Jadi darah, jadi daging, jadi pertumbuhan tulang dan seterusnya. Baru kalau sudah tidak ada vitaminnya, nyampah, jadi sampah, dibuang, jadi TA1, wocon dewe iki, dibuang dari darah depan, jadi air yang seperti itu. Kurang sayang apa? Belum lagi kalau kita lihat jantung kita selalu berdebar. Itu diteliti oleh para dokter medis itu, jantung ini Pak, itu setiap 24 jam itu memompa 7.000 liter darah. Jadi pompaannya itu volume yang dia pompa itu ibarat mesin itu nyedot itu kuat sampai 7.000. Jadi perputaran darah yang ada di tubuh kita itu dipompa muter terus, nek dihitung literan pompaan hasil dari pompaan jantung itu bisa sampai 7.000 liter per satu hari. Subhanallah, daya pompanya itu bisa memompa sampai 7.000 liter sehingga darah itu bisa ngalir ke seluruh tubuh 24 jam tanpa henti. Belum lagi detakan jantung per 24 jam itu sekitar 2.500 detakan. Dek, 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 normalnya itu sampai 2.500 detakan tanpa henti 24 jam. Hari Senin 24 jam 2.500 detak jantung. Hari Selasa sama 2.500 terus tanpa henti itu. Kurang sayang apa Gusti Allah? Jantung kita bergerak segitu banyaknya, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita lihat di seluruh tubuh kita ini ada saraf-saraf. Saraf yang kulit ini pun berlapis-lapis. Kalau kebakar nanti bisa kena luka, itu bisa nutup lagi. Ada saraf ini, saraf itu, zat darah, bening dan lain-lain, sehingga subhanallah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita ini kalau kita mau lihat bentuk kasih sayang Allah itu terlihat jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Subhanallah, semuanya penuh dengan kelembutan Allah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pori-pori ini loh, metune keringet, darah nggak pernah keluar. Padahal bolong nih, tapi cuman bisa keluar keringet, darah nggak bisa netes keluar melalui pori-pori. Subhanallah, saking sayang Allah sampai diatur seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau kita mau meneliti keajaiban tubuh yang ada di diri kita, mulai rambut sampai kuku sampai pori-pori, semuanya itu kalau diteliti satu persatu keajaiban dan rahmat dari Tuhan, rahmat dari Allah yang ada di sekujur tubuh kita, itu nak dibahas nggak sampai setahun, setahun itu kurang. Bahas tentang keajaiban tubuh itu, kulit, mata, telinga, kok bisa mendengar, oh ada ini, ada itu, dibahas sampai setahun itu bukan habis. Saking hebatnya susunan tubuh yang ada pada diri kita, semuanya penuh dengan pengaturan yang luar biasa, pengaturan yang begitu hebat. Tidak ada yang bisa membuat pengaturan sehebat ini kecuali yang maha rahmat, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika orang itu hidup di dunia diuji sama Allah, maka percaya di balik semua ujian yang diberikan oleh Allah itu, setelah itu pasti ada kebaikan. Mesti ono hikmahe, ono apike. Niku harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau sudah dua ini ada pada diri kita, maka nanti ujian di dunia ini terasa ringan. Ringan, tidak sampai stres, tidak sampai depresi, apalagi kok bunuh diri. Satu, iman dikuatkan. Nomor dua, percaya Allah itu LDR, lembut dan rahmat, sayang banget kali kula panjenengan. Di balik semua musibah yang terjadi pasti ada rahasia hikmah dan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong pengen sugih misalnya, pengen kaya, tapi nggak sugih-sugih, yakin di balik itu ada kebaikan. Oh mungkin saya ini kalau dikasih kaya nanti nggak kober ning masjid, bisnis tok sing diurusi, akhirnya nggak pernah ngedak masjid. Alhamdulillah, urip sak pas-pasan iso ibadah. Pasti ada kebaikannya. Semua yang diberikan oleh Allah, mau sakit mau apa, semuanya yang diberikan oleh Allah itu yakini di hati kita ada hikmah dan ada kebaikannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika bersabda kepada Rasulullah, berfirman kepada Rasulullah SAW di dalam ayat Quran itu disebutkan bahwasanya wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wahai Nabi Muhammad, sabarlah dengan segala yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina, engkau wahai Nabi Muhammad sungguh berada di dalam pengawasanku, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini jaminan Nabi itu dijaga oleh Allah sebaik-baiknya. Nek wis dijogo Gusti Allah berarti penjagaan terbaik. Siapa ada orang yang bisa menjaga melebihi penjagaan Allah? Nek enten bos besar, kaya raya, jogo anake misalnya, penjagaannya, fasilitasnya pasti sebaik-baiknya kan. Dan ini yang jaga Nabi itu Allah yang menciptakan alam semesta. Tidak ada penjagaan yang lebih baik daripada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat bagaimana di sini Rasulullah juga diberi nasihat oleh Allah, wasbir, sabar. Artinya apa? Yang namanya hidup di dunia ini walaupun dijaga oleh Allah sebaik-baiknya, tapi dunia ini tempat ujian. Pas datang ujian, datang sesuatu yang gak mengenakkan, sabar wahai Nabi. Nabi mawon disuruh sabar ketika hidup di dunia, padahal beliau sudah dijamin dijaga langsung oleh Allah. Maka kita dapati bagaimana Nabi sabarnya luar biasa tatkala diteror sama orang-orang Quraisy, mau dibunuh.
tatkala sahabatnya banyak yang disiksa dan bahkan dibunuh, beliau sabar luar biasa. Bagaimana beliau ketika ke Taif berdakwah ke sana, harapannya dapat dukungan, sambutan, malah dilempari batu. Beliau sabar luar biasa. Beliau yakin setelah ini pasti ada kebaikan. Loh ini loh, Allah memperlakukan manusia yang paling dicintai aja ada ujiannya. Wong jenenge dunya mesti harus ada ujian. Nah, apalagi kalau panjenengan nek dapat ujian, maka ya memang dunia ini tempat ujian. Mau sakit, mau kurang kekurangan, mau ini, mau itu, segala hal, musibah ini, musibah itu pasti akan terjadi, baik skala besar ataupun kecil, sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah Nabi Muhammad aja diuji kok. Akan tetapi kita disuruh sabar sebagaimana Nabi sabar, hingga ujian itu terasa lebih ringan. Gini wow, cara ringan ujian ya niku imane dikuatno, nomor loro percaya pasti ono apike ujian itu. Wis ngoten. Dua ini nek nempel melekat di hati kita, maka ujian akan terasa ringan. Ya ndak ilang ndak. Jenenge wong diuji niku nggih sedih. Nggih lorong manusia, nggih. Tapi kalau orang itu punya dua ini, imannya kuat, kemudian percaya, ujian segala hal yang ada di dunia yang enggak enak itu pasti ana apike. Ora ning donya ya ning akhirat, pasti ada bagusnya. Pasti ada hikmah dan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Nggih. Maka kalau sudah begitu jadi ringan ujian itu. Nah, ini tips dari beliau agar kita sadar dunia ini memang tempat ujian. Tapi ujian itu akan terasa ringan jika kita punya dua kunci ini. Iman dikuatkan, terus kalian apa? Percaya semua yang diujikan oleh Allah pasti ada kebaikannya. Nah, di dalam salah satu keterangan niku disebutkan, nek kula panjenengan gelem mikir, ujian donya sing paling berat niku napa? Ujian duniawi. Sing paling berat ya kematian. Musibah, ujian kematian keluarganya atau lainnya. Ini sudah ujian paling berat, ujian duniawi. Kata ulama, kematian itu kan ujian terberat. Selain itu ya ringan lah, gak di duit ya ringan, penting keluarganya jo utuh, gitu. Utawa sakit, lorong nek waras ya alhamdulillah kan ngoten. Tapi nek wis mati, ujian kematian, wah ini paling berat. Ujian terberat di dunia itu. Cuman kata ulama, kalau kita mau mikir, mau neliti dengan lebih dalam lagi, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya di akhirat ada surga, ada balasan untuk hamba-hamba yang ahli ibadah. Loh, kematian itu nek diteliti yo ono nikmate. Napa nikmate? Sebab kematian itu pintu gerbang ketemu Gusti Allah. Pintu gerbang masuk ke surga. Orang tidak akan bisa bertemu Allah, tidak akan bisa masuk surga ya kecuali lewat pintu kematian. Gitu betul. Nah, kematian ini walaupun musibah terbesar, tapi nek diteliti bagi hamba-hamba yang merindukan Allah, hamba-hamba yang wis sing wis tuwek nemen, wis bosen urip ning donya, wis mati ditunggu-tunggu ora teko-teko. Enten wong niku mulai 90 100 wis pengen mati, wis bosen urip ning donya. Tapi kok ora teko-teko. Israil po lali karo aku apa piye? Saking wis boten apa niku, boten pengen urip, wis bosen. Wis tuwek, wis gak iso lapo-lapo soalnya bosen, pengen dan cepet ketemu Gusti Allah, pengen dan cepet napa niku sampai ke akhirat. Lho niku berarti kematian itu walaupun musibah terbesar yang terjadi di duniawi ini, tapi di dalamnya tetap ada kebaikannya. Rupanya napa? Itu tadi mati itu pintu gerbang ketemu Gusti Allah, pintu gerbang untuk nanti sampai surga bagi hamba-hamba yang ahli taat. Nah, karena itu kalau sudah kita itu menguatkan iman kita dengan ibadah kepada Allah,
kemudian setiap ada segala sesuatu ujian, musibah, kita yakini di balik itu pasti ada kebaikan. Baik kebaikan itu bisa kita lihat ketika masih di dunia, atau kebaikan itu kelihatannya nanti di akhirat. Neng akhirat lagi ngerti di balik musibah itu baiknya itu apa? Oh, neng akhirat lagi kebuka, lagi terlihat. Maka kalau sudah seperti ini, nanti kita akan merasakan ringan ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan durbul mahbubi mahbub, pukulan, cubitan orang yang kita cintai itu terasa nikmat. Wis koyo cah nom-nom ngoten niku nggih. Nek dijiwit buanter lara asline tapi nikmat nggih. Kenapa? Karena cubitan itu dari orang yang sangat dicintai. Dicubit nggih dia wis napa niku yang ada yang terasa nikmat, padahal asline lara wong dijiwit napa niku dijiwit kok nggih. Tapi terasa nikmat kenapa? Karena datangnya dari yang dia cintai, dari orang yang sangat dia sayangi. Begitu juga Allah itu maha rahmat, maha sayang kepada kita semua. Sampai alam semesta ini diciptakan untuk kita manusia. Belum lagi dalam diri kita, belum lagi kita dilengkapi punya keluarga, ayah ibu yang sayang terhadap kita, kemudian dan lain-lain. Semuanya kalau kita pikir semuanya adalah nikmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kasih sayang Allah dibentangkan begitu besar ini, kok tiba-tiba ada ujian datang terus kita suudon kalau Gusti Allah ki enggak sayang mbak aku loh. Kok bisa enggak sayang gimana? Wong matahari, bumi semuanya untuk kamu wahai manusia. Terus tubuhmu ini loh diatur oleh Allah sedemikian rupa hebatnya tadi itu. Sayangnya Allah itu sudah ketok cetok welo-welo jelas dalam tubuh kita, dalam semesta ini untuk kita semuanya ini. Tiba-tiba ada ujian sedikit, ya ada duit kok terus ngersu loh, Gusti Allah gak sayang mbak aku loh kok gak sayang piye? Jantungmu bergerak terus 24 jam, kulitmu pori-pori ini normal semuanya, kok nganggep Gusti Allah mboten sayang? Nah, karena itu jangan sampai punya anggapan yang seperti itu, anggapan jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakini setiap ada ujian ataupun napa niku segala sesuatu yang tidak mengenakkan saat kita hidup di dunia, di balik itu pasti ada hikmah, rahasia kebaikan yang ingin Allah berikan. Bisa diberikan di dunia, bisa diberikan di akhirat. Iman dikuatkan, terus yakin di balik ujian pasti ada kebaikan. Udah dua ini perlu kita tanamkan sedalam-dalamnya, tancapkan dalam hati kita, sehingga kita hidup di dunia ini melewati apapun jadi lebih ringan. Lebih-lebih kalau diuji oleh Allah itu jadi yo sedih, yo loro, yo ini, yo itu, tapi nggak sampai tadi itu, nggak sampai putus asa, depresi, bunuh diri, nggak sampai. Orang yang beriman dia akan ringan alias tetap bisa melewati segala ujian karena dia tahu di balik semua itu pasti ada kebaikan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada dia. Semoga kita termasuk orang-orang yang imannya kuat dan keyakinan percaya bahwasanya Allah selalu memberikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Ini juga diperkuat di dalam hati kita sehingga betul-betul kita menjadi hamba-hamba Allah yang lulus ujian di dunia ini sehingga kelak bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang pilihan Allah, bersama para nabi, bersama para wali, bersama orang-orang soleh. Kita digiring dikumpulkan bersama beliau-beliau semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.